Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Apakah kalian siap belajar hari ini? Siap. Oke, bagus. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diterima dalam pembelajaran kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Oke, anak-anak, untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan juga nyaman, kita harus pastikan kelas kita harus bersih dan juga rapi. Sekarang coba cek di bawah kursi dan mejanya apakah ada sampah, dan juga mejanya dirapikan ya, dilurusin. Ini dilurusin sedikit. Oke, mantap. Kalau ada sampah silahkan dibuang. Aman ya, bersih ya. Oke. Baik, sebelum kita lebih lanjut ke dalam materi, Bapak akan cek absensi kalian terlebih dahulu. Di sini jumlah kalian 35 orang ya. Berapa orang yang tidak hadir untuk hari ini? Satrio, Nabil. Ya, kenapa mereka? Sisanya hadir semua? Hadir ya. Yang sakit kita doakan ya, semoga dia cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek perasaan kalian. Di layar telah terdapat beberapa emoticon yang mewakili perasaan kita, seperti ada bahagia, semangat, bosan, sedih, dan lain sebagainya. Sekarang kalian sebutkan dan tunjukkan emoticon mana yang mewakili perasaan kalian hari ini. Ya. Semangat, oke. Apa lagi? Bahagia, oke. Ada lagi? Bingung. Kenapa bingung? Harapan bahagia, oke. Baik, rata-rata semangat dan juga bahagia ya. Yang semangat dan juga bahagia itu bagus, dipertahankan semangatnya. Yang masih bingung, kemudian yang sedih, itu tidak apa-apa. Yang terpenting kalian ada keinginan untuk belajar dan hadir di kelas ini. Karena siapa tahu nanti di tengah pembelajaran kita atau kalian bisa menemukan keseruan dalam pembelajaran hari ini. Oke. Jadi sekarang anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, kalian bisa menentukan nilai amplitudo, periode, nilai maksimum, dan nilai minimum dari grafik fungsi sinus dengan tepat. Kemudian kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri sinus dan memodelkan fenomena kontekstual yang berkaitan dengan fungsi sinus dengan tepat. Jadi, yang kita bahas di sini adalah grafik fungsi trigonometri sinus. Apakah kalian masih ingat kira-kira di kelas 10 yang berkaitan sama materi ini apa? Perbandingan trigonometri. Ya. Nah, di sini Bapak akan menyajikan persepsi ini dengan muatan budaya. Sekarang coba ditonton dulu videonya, dan kalian bisa nge-scan QR code di atas untuk melihat lokasi dari rumah adat yang tertera dalam video. Silahkan. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, ini adalah bentuk visualisasi dari rumah adat yang kalian tonton. Kira-kira dari video yang kalian lihat, apa nama rumah adat pada video tersebut dan di mana lokasinya? Ayo. Apa namanya? Umalengge. Di mana lokasinya? Di Bima, betul. Tepatnya di Desa Wawo ya, dari video tadi. Nah, apa yang menarik dari Umalengge tadi? Silakan, Bani. Atapnya berbentuk segitiga sama kaki. Oke, betul. Ada lagi?
bangunan itu kayak Bangunannya kayak beruga. Oke, ada lagi? Sista? ramping dengan atap yang menjulang tinggi. Ramping dengan atap yang menjulang tinggi. Yap, betul. Dia juga ramping dan juga atapnya menjulang tinggi. Nah, berbicara tentang ketinggian, kira-kira ada nggak dari kalian yang tahu gimana cara kita mengukur dan memperkirakan tinggi rumah adat ini? Cukup hanya melihatnya saja. Dengan perbandingan trigonometri. Ya, dengan perbandingan trigonometri yang mana udah kalian pelajari di kelas 10 dahulu. Nah, ini adalah caranya untuk mengukur tinggi dari rumah adat tersebut, hanya cukup melihatnya saja. Yang kalian harus pastikan adalah jarak rumah adat dengan kalian berapa meter, kemudian sudut yang terbentuk antara kalian dengan melihat rumah adat tersebut berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri tangen, yaitu depan per samping. Yang lainnya apa kalian ingat? Sinus? Sinus apa? Depan per miring, betul. Kosinus? Samping miring. Oke, bagus. Kalian ingat ya tentang rumus perbandingan trigonometri. Dari apa yang kita bahas tadi dan menentukan nilai-nilainya, makanya itu pentingnya kita mengetahui nilai-nilai dari sudut sinus. Karena yang kita bahas hari ini adalah fungsi trigonometri. Dan fungsi trigonometri ini itu sangat erat kaitannya kita dengan menggambar grafik. Oleh karenanya, dari apa yang kalian sebutkan tadi nilainya, itu kita gunakan nanti. Sekarang kita masuk ke materi, ke fungsi trigonometri, terutama menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini ada gambar kain tenun. Kira-kira dari kain tenun ini ada nggak kalian yang pernah lihat? Dan dari mana kira-kira kain tenun ini? Saya Pak, kalau saya misal pergi ke desa Sade atau museum sering saya lihat kain tenun. Namanya itu kain tenun Sasak yang berasal dari Lombok. Terus kain tenun itu juga sering saya lihat kalau saya pergi ke pusat perbelanjaan di Kota Mataram. Oke, sering lihat ya, terutama di pusat oleh-oleh, sering kita lihat di sana dijual. Nah, ada juga yang pernah lihat ini kain tenun ini? motif yang paling kiri itu yang warna hitam itu namanya motif Subah Nale. Yang ini, motif Subah Nale namanya. Ya, betul. Pintar sekali kamu ya, tahu nama motifnya. Betul, ini namanya motif Subah Nale. Yang dimana motif Subah Nale ini merupakan salah satu kata yang diambil dari orang-orang yang membuat kain tenun ini. Biasanya ketika membuat kain tenun ini, kononnya orang dahulu itu mengucapkan Subhanallah. Ya, sambil membuat kain tenun ini karena melihat keindahan dari kain tenunnya. Makanya lama-lama diplesetkan sehingga menjadi Subah Nale. Gitu. Nah, kira-kira dari ketiga motif kain tenun ini, apa kesamaannya? Motifnya bergelombang. Motifnya bergelombang. Oke, betul ya. Yang paling terlihat mencolok di dalam kain tenun ini, motifnya itu bergelombang. Nah, motif gelombang dalam kain tenun ini memiliki makna yang mendalam. Karena hal yang bergelombang dalam kehidupan itu biasanya digambarkan dengan air yang punya makna dia melambangkan lika-liku kehidupan yang tetap berkesinambungan, dan juga air yang merupakan salah satu komoditas utama yang digunakan oleh masyarakat Sasak untuk mengairi sawah. Karena pada dasarnya masyarakat Sasak itu mayoritas berprofesi sebagai petani. Bicara tentang gelombang, itu identik dengan grafik fungsi sinus. Nah, dari kalian, dari nilai-nilai yang udah kita temukan tadi, sekarang coba kalian gambar grafik fungsi ini berdasarkan nilai-nilai yang udah kalian temukan tadi. Ayo, silahkan kalian gambar. Kalau udah jadi, tunjukkan hasilnya. Kalau sudah jadi, coba. Oke, mantap ya. Bentuk grafiknya itu seperti yang kalian gambarkan, dan secara lebih spesifik bentuknya seperti ini. Jadi dari gambar grafik yang udah kalian tulis tadi, ini ada beberapa istilah yang harus kalian kenali. Di sini ada namanya amplitudo. Nah, apa amplitudo? Nah, nanti kita cek. Yang pertama, ada istilahnya banyak gelombang.
banyak gelombang itu adalah salah satu garis yang didefinisikan sebagai satu bukit dan satu lembah pada interval 0 sampai 360 derajat. Dalam gambar ini, satu bukit dan satu lembahnya itu ditempuh dalam berapa derajat? Ya, 360 derajat. Jadi, gelombangnya banyaknya berapa? Satu gelombang, betul. Ini tentang banyak gelombang. Ada yang ingin ditanyakan tentang banyak gelombang? Aman ya? Nah, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Ini kakak sudah bagikan menjadi beberapa kelompok, menjadi 8 kelompok. Nah, ini nama-nama yang udah kakak bagi berdasarkan kriteria tertentu ya. Nah, jadi kalian nanti duduk bersama kelompoknya masing-masing, dan penentuan kelompoknya itu Bapak bagi ini kelompok 1 sesuai yang ada di layar, kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8 nanti. Nah, sekarang kalian duduk dulu bersama kelompoknya. Ayo, silakan. Di tempat yang udah Bapak tentukan berdasarkan layar ini. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Yang perlu kalian kerjakan di LKPD ini adalah menentukan nilai amplitudo, kemudian periode, nilai maksimum, dan nilai minimum. Kemudian di LKPD ini, kalian juga akan menggambar grafik fungsi dari persamaan fungsi yang udah ada di sini. Oke? Dan dari gambar grafik tersebut, nanti kalian akan bisa menggambar motif kain tenun dari beberapa gabungan motif tadi. Jadi kasus-kasus yang ada di LKPD ini kalian kerjakan selama 30 menit. Di sini Bapak berikan timer ya untuk waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, sekarang silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Waktunya 30 menit. Jangan lupa kalian berdiskusi, kemudian memberikan pendapat dari permasalahan yang ada di LKPD. Ya. Jika ada kesulitan nanti bisa kalian tanya ke Bapak. Yuk, silakan dilengkapi. Ya, tulis ini gambar. Jadi ini fungsinya kan. Ini 2 sin 4x plus p. Itu kalian cari pakai GeoGebra. Kemudian tentukan gambar grafiknya. Ya. Di setiap kelompok itu bebas menentukan motifnya ya. Tergantung kalian mau rancang motif kain yang seperti apa dari gambar grafiknya itu. Ya, kenapa Dini? Enggak, ini min satunya di luar dalam kurung kalau dipakai di GeoGebra. Ya, karena kan Bapak ajar sebelumnya kan di GeoGebra-nya. Yang ini min satu, terus satunya itu di luar dia. Jadi dia nanti naik ke atas. Ya, terus. Tinggal 5 detik. 4, 3, 2, 1. Oke, anak-anakku, sekarang waktunya presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu, biar kalian semangat untuk presentasi. Oke, nama ice breakingnya anak-anak itu up, down, boom. Jadi gimana cara mainnya ice breakingnya? Oke, Yusuf, misalkan, perhatikan. Kalau misalkan nanti kalian akan bentuk kepalan tangan seperti ini, disusun. Ya, ini. Kalau Bapak bilang up, berarti tangan yang paling bawah naik ke atas. Kalau Bapak bilang down, berarti yang tangan paling atas itu turun ke bawah. Kalau Bapak bilang boom, misalkan nih,
Bapak paling atas. Berarti yang paling atas ini bertugas untuk menangkap tangan yang di bawahnya. Boom, berarti gini. Kalau yang ketangkap, berarti itu yang kalah. Oke? Ya, paham ya? Konsentrasi. Ayo, kepalkan tangannya cepat. Cepat, cepat. Up. 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 Down. Boom. Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Bapak akan acak siapa yang akan presentasi hari ini melalui spinner. Ya. Ini ada beberapa kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Yang presentasi hari ini adalah, kita spin ya. 1, 2, 3. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Maju. Kelompok yang lain ini bertugas untuk menyiapkan satu pertanyaan untuk bisa menanyakan ke kelompok yang presentasi. Ini kelompok 3, jangan lupa siapkan satu pertanyaan ya. Ya. 3. Yuk, silakan mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tentang menggambar grafik fungsi trigonometri. Perkenalkan, saya Muhammad Asona Azri. Saya Tika Benaram tadi. Oke, sebelumnya di sini kami telah mendapatkan hasil grafik fungsi yang telah kami gambar, yaitu seperti ini. Dan berdasarkan hasil pengamatan kami di GeoGebra, semakin banyak gelombang pada interval 0 hingga 360 derajat, maka grafiknya akan semakin rapat karena periode gelombangnya menjadi lebih pendek. Mungkin terima kasih, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan dari Dini. Kalau nilai amplitudenya dinaikkan, apa yang terjadi pada Oke, jadi pertanyaannya, jika nilai amplitudenya dinaikkan atau ditambah, maka apa yang terjadi pada grafik tersebut? Nah, yang terjadi maka nilai maksimumnya akan bertambah dan nilai minimumnya akan semakin berkurang. Jadi kesimpulannya, di situ semakin bertambahnya nilai amplitudo, maka titik puncaknya itu akan lebih tinggi, lebih bertambah, sehingga menjauh dari sumbu X. Apakah cukup jelas? Tadi yang nanya Dini ya, dari kelompok berapa? Kelompok 7. Oke, Dini. Udah puas jawabannya Dini? Atau ada masih yang dibingungkan? Nggak ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silahkan. Sebutkan nama ya. Sebutkan nama dari kelompok mana. bagian mana dari gelombang yang aliran gelombang itu dijadikan Oke, seperti yang dapat dilihat di sini terdapat motif tenun yang sudah digambar dari kelompok saya. Nah, jadi kami mengambil dari motif gelombang yang berulang. Jadi dapat dilihat dari grafik sinus yang telah dibuat itu terdapat gelombang yang berulang dan hampir membentuk segitiga. Jadi di situ kita ambil motif gelombang yang berulang dan kita sesuaikan agar menjadi motif tenun. Dan juga itu kita ambil karena bersifat estetik dan juga dapat menggambarkan filosofi seperti air. Ya, mengalir dapat menandakan kehidupan yang turun dan naik. Coba tunjukin gambarnya yang mana? Oke, seperti ini gambar motif tenunnya ya. Ya. Semuanya bisa dilihat? Motifnya beda nggak? Coba lihat. Oke, mungkin bisa disampaikan ya kenapa dia berbeda. Oke, coba. Ya, lebih rapat. Kalau kalian? Kalian lebih lebar bentuknya. Oke. Oke, jadi itu ya dari motif kain tenun yang udah digambarkan sama teman-temannya, itu menggambarkan
nilai fungsi trigonometri sinus yang udah mereka temukan, terutama di fungsi. Sebenarnya untuk menggambar motif ini kalian bisa bervariasi, tergantung bagian mana yang kalian ambil di dalam motif itu. Kemudian tadi dapat disimpulkan bahwasanya fungsi sinus ini kalau seandainya dia bergeser 180 derajat, misalkan positif 180 derajat, maka dia bergeser ke kiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan bagi soal. Sebelum bagi soal, ini soal formatif yang kalian kerjakan secara individu. Ini Bapak kasih waktu 15 menit. Tapi kumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Ayo, dikumpulkan. Jangan lupa ditulis nama ya di LKPD-nya. Ditulis nama, kelompok, kemudian kelompok berapa. Soal tes formatifnya, kalian kerjakan secara individu ya. Secara individu. Ini Bapak bagikan satu persatu. Oke. Yuk, silakan. Kalian mengerjakan sampai jam 11.35. Oke, waktunya udah habis ya. Cepat kumpulin. Ayo. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran, Bapak ingin tahu bagaimana kesan kalian belajar untuk hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senang, gembira. Oke, tadi yang sedih gimana? Udah berubah perasaannya menjadi senang? Tadi yang sedih? Oke, bagus. Senang ya? Kira-kira apa kendala yang kalian hadapi selama kegiatan pembelajaran? Ya? Bingung deh geogebranya? Ya. Susah gambar? Grafik? Oke, ada lagi? Kalau motif? Susah juga? Susah juga. Oke. Ya. Itu nanti kalian bisa pelajari lebih jauh lagi ya. Karena sebelum pembelajaran kan, sebelum pertemuan ini kan Bapak sudah mengajarkan materi ini juga pakai GeoGebra gitu. Atasnya kalian bisa mengoperasikan. Tinggal latihan lebih giat lagi ya untuk bisa mengoperasikan GeoGebra. Dalam pembelajaran pada menjelang siang hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah berkontribusi dan juga giat untuk belajar, terutama belajar menggunakan GeoGebra. Ketika kita menggambar grafik menggunakan GeoGebra itu sebenarnya lebih mudah karena kalian langsung bisa masukkan rumusnya dan menentukan nilai-nilai yang dibutuhkan kayak amplitudo, kayak nilai minimum dan nilai maksimum. Pembelajaran kita di pagi hari ini apa yang bisa kita simpulkan dari fungsi trigonometri sinus, terutama karakteristiknya apa yang paling mencolok? Ya, coba Trisna. Grafiknya berbentuk gelombang. Oke. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah grafik fungsi trigonometri sinus ini dia berbentuknya gelombang dan karakteristiknya itu semakin kita geser 180 derajat maka dia bergeser ke arah yang berlawanan. Oke, itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita cukup sampai fungsi trigonometri sinus. Untuk pembelajaran pertemuan kita ke depannya, maka kita belajar fungsi trigonometri, kosinus dan juga tangen. Jangan lupa kalian pelajari di rumah ya. Nah, biar di pembelajaran berikutnya kita lebih siap lagi. Baik anak-anakku, itu saja mungkin yang Bapak dapat sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk kelas, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya kita berdoa dengan saya dengan doa masing-masing. Doa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Sekian, itu saja mungkin yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ayo, salam. Oh.